Mari kita lihat bantahan terhadap kesalahpahaman ini. Beberapa orang mengira pandangan Advent sama dengan saksi Yehova hanya karena sama-sama menyebut Yesus sebagai Mikael. Namun sesungguhnya ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Yang pertama tentang kodrat Yesus Kristus. Menurut Advent, Yesus adalah Allah anak yang kekal, tidak diciptakan, satu hakikat dengan Bapa, sepenuhnya ilahi dan setara dalam kealahan. Yohanes 1 ayat 1 dan Kolose 2 ayat 9. Gelar Mikael menunjuk pada perannya sebagai pemimpin bala tentara malaikat, bukan status ciptaan. Sementara bagi saksi Yehova, Yesus dianggap makhluk ciptaan pertama Allah, identik dengan Mikael dan bukan Allah yang kekal. Ia dipandang sebagai makhluk ilahi tingkat tinggi, tetapi bukan setara dengan Bapa. Arti gelar Mikael. Menurut Advent, nama Mikael adalah gelar simbolis yang berarti siapakah seperti Allah dan menunjuk pada fungsi Yesus sebagai pemimpin dan pembela umatnya. Sama seperti gelar anak domba Allah tidak membuat Yesus seekor domba. Demikian juga gelar penghulu malaikat tidak menjadikannya malaikat ciptaan. Sementara menurut saksi Yehova, Mikael dipahami secara literal sebagai identitas Yesus yang terbatas, yaitu malaikat ciptaan pertama, bukan simbol atau gelar. Yang ketiga adalah masalah kedudukan dalam rencana keselamatan. Menurut Advent, Yesus sebagai Mikael adalah sang juru selamat yang mengalahkan iblis, Wahyu 12 ayat 7-9, dan suatu kali kelak datang kembali dengan kemuliaan ilahi, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ia adalah Alfa dan Omega, sang pencipta dan penebus. Sementara bagi saksi Yehova, karena Yesus dianggap sebagai ciptaan, maka ia bukan bagian dari keilahian sejati, melainkan hanya instrumen utama yang dipakai oleh Allah. Advent percaya Mikael adalah Yesus Kristus yang ilahi, sementara saksi Yehova percaya Mikael adalah Yesus sebagai makhluk ciptaan. Jadi, meskipun memakai istilah yang sama, makna dan teologinya sangat berbeda. Apa aplikasi dari pelajaran ini untuk kita? Mengapa ini penting? Karena jika kita salah memahami, kita bisa merendahkan Kristus menjadi hanya makhluk ciptaan. Tapi kebenarannya, Kristuslah yang sejak semula memimpin pasukan sorga, yang membela umatnya, dan yang kelak akan datang kembali dengan suara penghulu malaikat untuk membangkitkan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ini memberi kita penghiburan besar. Kristus sendiri adalah pemimpin yang berperang untuk kita. Setiap kali kita menghadapi pencobaan, kita tahu Mikael, Yesus sendiri, berada di pihak kita. Jadi, siapa Mikael penghulu malaikat? Bukan malaikat ciptaan, melainkan Yesus Kristus, anak Allah, firman yang kekal, yang memimpin bala tentara sorga, membela umatnya, dan yang akan datang kembali sebagai Raja segala raja. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah berdiri di pihaknya? Sebab peperangan besar ini sedang berlangsung, dan hanya yang berada di sisi Mikael akan menang bersama dengan dia. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus hari ini, pemimpin sejati umat Allah. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.